Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Nah baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind hari ini saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas. Dan tema ini tentunya adalah tema yang sangat menarik, yang tidak kalah menarik daripada episode-episode Manage Your Mind sebelumnya. Dan untuk tema kita pada pembahasan Manage Your Mind hari ini adalah tentang perminyakan dan pengurapan di dalam ajaran Kristen ya. Jadi bagaimana nanti ajaran agama Kristen memandang mungkin sebuah tradisi atau sebuah kegiatan yang namanya adalah perminyakan dan pengurapan. Saya ini juga belum pernah mendengar ini perminyakan dan pengurapan itu nanti seperti apa. Jadi nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang luar biasa juga pada hari ini. Beliau menyempatkan waktunya untuk datang pada episode Manage Your Mind hari ini untuk bersama dengan saya membahas tema yaitu perminyakan dan pengurapan. Jadi langsung saja saya panggilkan untuk narasumber kita pada Manage Your Mind hari ini adalah Bapak Pendeta atau Bapak Pendeta Soekardi Pria Utama SPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, jadi mohon izin Bapak saya sedikit menyampaikan CV singkat dari Bapak Pendeta Soekardi. Ya. Gitu. Jadi Bapak Pendeta Soekardi Pria Utama ini saat ini sebagai salah satu pendeta di Gereja GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, begitu ya Bapak? Iya. Kemudian di Ebenezer Telogosari Tirto Yudo Malang. Saat ini Bapak juga bertempat tinggal di Telogosari Tirto Yudo Malang. Oke Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita hari ini temanya adalah perminyakan dan pengurapan. Ini saya ketika mendengar, membaca ini sedikit ini Bapak kayak penasaran, ini yang dimaksud perminyakan dan pengurapan itu bagaimana? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di dalam benak saya mengenai perminyakan yang bagaimana, atau ini adalah suatu tradisi atau apa. Jadi Bapak mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu perminyakan, begitu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Eni. Selamat malam. Kepada semua pendengar Dhamma TV dimanapun saja berada, selamat malam dan salam. Kiranya berkat Tuhan ada menyertai kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih, benar sekali Mbak Eni bahwa istilah pengurapan atau istilah perminyakan ini memang ada di dalam kehidupan Kristiani atau Nasrani. Tapi tidak semua mereka yang disebut Nasrani atau mereka yang disebut Kristiani melaksanakan apa yang disebut dengan kebiasaan perminyakan atau pengurapan ini. Ya, perminyakan atau pengurapan ini berangkat dari tradisi Yudaisme atau agama di dalam perjanjian lama, yakni agama Taurat. Ya, jadi begini, memang di dalam tradisi agama Taurat di dalam perjanjian lama, pada waktu Nabi Musa selesai membangun apa yang disebut kemah suci di padang gurun. Kemudian tepatnya di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-30, ayatnya ke-22 sampai dengan 33. Di sana Allah memerintahkan kepada Musa agar setelah selesai untuk pembangunan apa yang disebut kemah suci atau bait suci yang bisa dipindah-pindahkan, itu sebabnya disebut kemah suci ya. Jadi kemah itu bisa dirombak dan kemudian apabila diperlukan dipasang kembali. Nah, di situ umat Israel harus membuat minyak urapan. Ya, minyak urapan ya, itu sebabnya disebut dengan istilah pengurapan. Lah, minyak urapan itu terbuat dari
rempah-rempah pilihan ya. Di sana disebutkan di dalam kitab Keluaran 30 pasal 22 sampai 33 itu terdiri dari ini ya, dari minyak ya, minyak zaitun itu 1 hin. Kemudian kayu manis 250 sikal. Sikal itu 1 sikal beratnya 11,4 gram. Ya, jadi kalau 250 sikal tinggal mengalikan. Nah, kemudian kayu teja itu sebanyak 500 sikal. Kemudian minyak tetesan atau getahnya pohon mur itu juga 500 sikal. Kemudian kayu manis ya itu 250 sikal. Ada yang diterjemahkan deringu atau ada tebu begitu. Di dalam terjemahan yang lain ada disebutkan tebu, tapi bukan tebu seperti di Indonesia ini, tapi tebu di daerah sana ya. Kemudian itu dijadikan rempah-rempah dan dicampur dengan minyak 1 hin. Jadi dari kayu teja, kayu manis, deringu atau tebu tadi dicampur dengan minyak tetesan atau getahnya mur itu tadi, yang seberat kalau tidak salah kalau saya kalikan itu menjadi 17,1 kilogram. Dicampur dengan minyak 1 hin. 1 hin itu juga ukuran Alkitab. 1 hin itu sama dengan 6 liter. Jadi dicampur dengan 6 liter, akhirnya jadilah itu minyak urapan. Nah, kemudian minyak urapan tersebut dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengurapi. 1, mengurapi alat-alat yang disebut kemah suci tadi. Kemah suci dalam bahasa Belandanya disebut tabernakel ya. Tabernakel ya. Jadi di sana ada peralatan-peralatan seperti halnya mesbah bakaran, kemudian bejana pembasuhan, kemudian ada lagi ya meja roti pertunjukan, ada di sebelahnya itu lagi kandil emas atau kaki pelita emas. Kemudian maju ke depan ada mesbah ukupan untuk membakar ukupan, yaitu membakar dupa ya. Lalu peralatan yang di belakang sendiri, di belakang tirai, di tempat yang maha kudus namanya begitu, di sana ada tabut perjanjian. Karena itu diperintahkan oleh Allah, maka setiap alat-alat itu harus diurapi, disiram ya, disiram begitu rupa sehingga dikatakan oleh Alkitab supaya semua peralatan itu kudus, suci, diperuntukkan untuk ibadah kepada Tuhan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nah, kemudian selain peralatan-peralatan tadi itu ada yang perlu diurapi, yaitu setiap imam besar itu harus diurapi. Diurapi artinya diminyai supaya mereka kudus untuk melayani pekerjaan-pekerjaan yang kudus, yaitu beribadah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, yang istilah bahasa Alkitab. Karena Alkitab kami bahasa yang dipakai untuk untuk perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani ya. Ibrani. Jadi ya bahasa Ibrani. Jadi supaya semua menjadi kudus, itu asal mulanya minyak urapan. Nah, jadi ya, seperti itu ya, Bapak. Ya. Ada asal usulnya. Ya, asal usulnya yang seperti disebut itu. perminyakan atau pengurapan. Tadi saya waktu mendengar sekilas perminyakan, wah ini apa minyak yang dibuat seperti kayak buat minyak goreng. Ternyata itu ada ininya ya, Bapak, bahan-bahan khususnya. Iya, bahan-bahan khusus ya. Bahan-bahan khusus yang dari getah mur, dari kayu manis, dari deringu atau kayu tebu itu tadi, kemudian dari kayu teja dicampur dengan minyak zaitun yang harus 6 liter, 1 hin itu 6 liter. Jadi dicampur begitu rupa, dan ini
ketentuan dari Tuhan Allah sendiri, tidak boleh seorang awam pun meniru, ya, meniru untuk membuat minyak urapan ini. Dan disebutkan dalam Alkitab itu ayat 33, barang siapa yang menirunya itu harus dimusnahkan dari atas muka bumi ini, dari orang awam, ya. Wah, ini tidak boleh, tidak boleh. Lantas siapa yang diperbolehkan untuk membuat minyak itu? Nah, yang diperbolehkan itu ya di dalam pelayanan yang ada di dalam kemah suci itu, terutama sekali para imam, karena di sana ada orang-orang Lewi, keturunan orang Lewi yang khusus untuk imam-imam, sedangkan untuk imam besarnya ini harus terambil dari keturunan Harun. Keturunan Harun, iya, seperti apa, Bapak? Iya, keturunan Harun itu artinya anak cucunya Harun. Jadi silsilah yang dari Harun ini. Oh ya, itu nama orang berarti ya. Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa, kakaknya Miriam. Itu. Ya. Jadi seperti itulah. Jadi seperti ini secara singkat begitu ya, Bapak? Secara singkat seperti itu. Kalau secara rinci mungkin ya. Waduh, ya panjang lagi. Iya, Bapak. Panjang jadi lagi. Ya. Bapak Pendeta ini sudah menyimpulkan secara rinci begitu ya, Bapak, mengenai perminyakan. Jadi tidak boleh ada seorang awam pun yang membuat meniru membuat seperti minyak urapan. Minyak urapan. Jadi itu pemirsa ya, pengantar mengenai apa itu perminyakan dan pengurapan. Nanti kita akan bahas lagi mengenai mungkin tata caranya dan lain sebagainya, nggih Bapak. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih dengan tema perminyakan atau pengurapan dan masih bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Pria Utama SPD. Baik Bapak Pendeta, kita melanjutkan lagi mengenai perminyakan dan pengurapan. Tadi di awal Bapak sudah sampaikan mengenai tradisi asal mulanya, mengapa kok ada tradisi perminyakan dan pengurapan. Nah, di situ saya agak sedikit tertarik mengenai bahan-bahan dari perminyakan dan pengurapan itu tadi, Bapak. Nah, bahan-bahannya apakah ada di sini? Perolehan bahannya itu apakah mudah? Seperti ada kayu teja, kan saya belum pernah mendengar ataupun melihat mengenai bahan-bahannya begitu, Bapak. Nah, untuk di Indonesia, saya rasa karena floranya tidak sama dengan daerah Timur Tengah sana. Terus terang saja bahwa budaya yang diterapkan di dalam Alkitab, terutama sekali Perjanjian Lama, itu lokasinya terdapat di daerah Palestina sana atau daerah Israel sekarang ini. Ya, jadi untuk di sini floranya sudah tidak memungkinkan. Mungkin kalau ada sebagian ya bisa, seperti halnya mur, ya itu ya, tetesan air mur. Apa itu tetesan getahnya mur? Ini ya tumbuh-tumbuhan dari mur. Di sini rupanya tidak ada. Nah, kemudian kayu teja juga tidak ada. Kalau deringo sih misalnya mungkin ada, tetapi ya kurang pas, kurang sama dengan flora yang ada di sana. Jadi kemudian satu hin minyak itu adalah minyak zaitun, minyak zait, ya. Jadi kalau di sini mungkin di toko-toko ada itu minyak zaitun ya. Apakah itu minyak zaitun asli? Kami juga tidak tahu. Tapi untuk yang pertama kali difirmankan Tuhan dan penggunaannya untuk penggunaan hal yang spesifik atau khusus, ini harus terbuat dari itu. Makanya diperintahkan oleh Tuhan tidak ada boleh seorang awam pun yang meniru membuat minyak urapan seperti yang dimaksudkan ini. Begitu. Ya. Mungkin salah satu faktornya juga karena bahan dasarnya yang sulit didapatkan, begitu ya Bapak ya. Berarti selama, mohon maaf nih Bapak, selama Bapak menjadi pendeta, kemudian selama Bapak meyakini ajaran Kristus begitu, Bapak, apakah sudah pernah melakukan pembuatan ini? Berarti belum ya Bapak ya? Saya belum pernah
Bahkan ada katanya minyak urapan termasuk diantaranya saudara-saudara kami yang berangkat menuju wisata teologi yang ke daerah Timur Tengah sana. Ini pun saya belum pernah melaksanakannya. Melaksanakan, dan pengurapan ini bagi saya sendiri belum pernah melaksanakannya. Bahkan memang ada tertulis di dalam Kitab Perjanjian Baru, itu tertulis begini di dalam kitab Yakobus 4 ayat 15, kalau ada di antara kamu yang sakit, coba tolong panggil tua jemaat, ya, tua-tuanya jemaat di tempat itu, supaya mendoakan si sakit itu, orang yang sakit, supaya dia itu mengoleskan minyak, ya, mengoleskan minyak. Nah, minyak yang dimaksud ini sebetulnya juga minyak urapan. Tetapi sementara saya menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, ini minyak itu tidak mesti harus minyak urapan. Pengalaman saya sendiri, saya menjadi orang Kristen sejak kecil, tapi kira-kira tahun 50-an. Pada waktu itu saya sakit, ya sakit apa ya, pada tahun itu yang sakit banyak, sakit itu sakit kulit. Nah, pada waktu itu kami didoakan oleh pemuda-pemuda yang pada saat itu datang di rumah orang tua kami. Nah, itu minyak yang dipakai bukan minyak urapan ini, karena kami tahu bahwa itu adalah minyak kelapa. Minyak kelapa. Tapi akhirnya pun kami sembuh juga dari sakit penyakit itu. Jadi yang menyembuhkan bukan karena minyaknya, tetapi kuasa Tuhan yang dinyatakan. Iya, itu ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Iya, iya. Karena jika dilihat dengan bahan yang seperti itu, di Indonesia sepertinya kesulitan sekali. Kesulitan untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti itu. Nah, kemudian mengenai perminyakan ini, Bapak, apakah yang tadi Bapak sampaikan kan hanya para mungkin imam-imam besar yang bisa melakukannya? Berarti yang bisa melakukan juga hanya imam-imam besar yang ada di Timur Tengah? Itu zaman Taurat, ya, zaman Taurat. Jadi zaman Taurat itu memang berlaku perminyakan atau pengurapan minyak itu dikhususkan kepada mereka, terutama imam besar, kemudian nabi itu yang perlu diurapi, kemudian seorang raja. Ya, ini ada 3 orang yang memang perlu diminyai. Itu diminyai, diurapi, itu adalah tanda kepemilikan atau tanda dikhususkan untuk pelayanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu seperti itu. Berarti ada ritual khusus yang dilakukan ketika seorang imam besar, seorang nabi untuk perminyakan ini, perminyakan, Bapak? Iya, betul. Tradisinya seperti apa? Iya, nah, begini, seorang imam besar, nah, kalau kan manusia itu umurnya tidak tentu. Jadi tadi saya sebutkan bahwa yang harus dipilih dan menjadi, atau dalam kata istilah orang Jawa, jumeneng untuk menjadi imam besar itu adalah keturunan Harun. Nah, jadi kalau keturunan Harun si A misalnya ini umurnya sudah tidak lagi, sudah kesehatannya mungkin tidak bisa untuk menunaikan tugas keimamannya, lalu diganti dengan imam yang lain. Jangan sampai terambil dari keturunan-keturunan Lewi yang lain, tetapi harus keturunan Harun. Karena memang Harun itu imam besar yang pertama dulu zaman Musa. Nah, ini imam besar itu pekerjaannya hanya 1 tahun sekali. Itu baik itu pada waktu itu masih berupa kemah suci, maupun di Yerusalem sudah didirikan bait suci atau baitullah begitu, ya, di Yerusalem didirikan oleh Raja Salomo. Ini yang melayani masuk ke tempat yang Maha Kudus untuk membawa darah persembahan dari binatang masuk ke tempat yang Maha Kudus. Ini hanya imam besar saja. Kalau imam yang lain, misalnya orang-orang Lewi, ini hanya di luar saja, mungkin di tempat kudus
atau di pelataran ini bisa melayani. Tapi untuk melayani ke tempat yang Maha Kudus, begini loh ya. Jadi sketnya seperti ini. Bait suci yang didirikan oleh Salomo yang ada di Yerusalem sekarang tidak ada, karena sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Sekarang orang wisata ke sana hanya tinggal tembok, tembok namanya tembok ratapan, itu sepanjang 60 sampai 80 meter saja. Nah, itu tidak ada. Sekarang tidak ada. Tapi pada waktu ada, baik itu seket di dalam kemah suci, kemah tadi bisa dibangun, bisa dibongkar, ya toh. Jadi di situ ada pelataran, ada tempat kudus, lalu di belakang sendiri ada tempat Maha Kudus. Maha Kudus. Ya, pelataran, tempat kudus, tempat Maha Kudus. Nah, ini semuanya harus diurapi dengan minyak ini. Dan imam-imam besar yang ditahbiskan, dilantik pada waktu itu juga diurapi dengan minyak ini. Demikian nabi-nabi. Suatu misal tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja itu ada seorang nabi yang mengkhususkan sebagai penggantinya. Namanya Nabi Elia. Ya, di situ melantik Elisa untuk menggantikan Elia ini menjadi nabi. Di situ juga diurapi. Kemudian Nabi Elia ini juga mengurapi seorang calon raja. Nah, ini. Jadi raja, nabi, dan imam besar itu yang memang harus diurapi di dalam tradisi agama Taurat, ya, agama Yahudi, ya gitu. Berarti yang boleh menerima minyak tersebut adalah para imam besar, nabi, dan raja. Kemudian yang mengurapi juga sebaliknya, Bapak. Ya, yang mengurapi ya itu tadi. Si imam besar yang mau pensiun itu tadi, seniornya ya, menurunkan, Bapak ya. Dan itu harus dari keturunan Harun seperti itu. Berarti memang ini adalah orang-orang terpilih, ya Bapak ya, tidak sembarang orang yang bisa menjadi seorang imam besar atau bisa melakukan tradisi perminyakan atau pengurapan. Nah, pada saat tradisi pengurapan atau perminyakan ini, apakah ada doa-doa tertentu yang dipanjatkan? Ya pasti ada doa-doa tertentu, yaitu penyerahan diri pribadi-pribadi yang menjabat sebagai imam besar, sebagai nabi, dan sebagai raja. Itu ada doa-doa khusus untuk doa-doa pengurapan ini. Ada, ya. Ada. Ya. Berarti dibacakan doa, kemudian dilakukanlah, dibalurkan mungkin, Bapak. Dibalurkan minyak ini ke tubuh dari seorang imam besar seperti itu. Nah, kemudian untuk saat ini yang Bapak ketahui di Timur Tengah sana, masihkah dilakukan kegiatan seperti ini? Nah, saya rasa untuk agama Taurat, mereka yang percaya kepada Taurat, ya, kepada Taurat agama Yahudi, ini mungkin masih berlaku juga, tetapi untuk di kekristenan ini saya memandang, ya, pengurapan ini ada yang melakukan, tapi juga ada yang tidak melakukan. Yang melakukan mungkin mereka melestarikan dari tradisi keyahudian dulu, tetapi yang tidak melakukan ini karena di dalam keimanan Kristen itu kan begini. Iman Kristen itu dasarkan atas Alkitab ini. Alkitab ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ringkesnya di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa perjanjian lama Taurat itu hanya berisi tentang lambang-lambang, gambaran-gambaran yang nanti digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk mereka yang mungkin mereka yang melakukan, mungkin mereka meneruskan tradisi yang di perjanjian lama, sedangkan di dalam perjanjian baru sendiri, waktu belionya Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, pernah
pernah mengatakan seperti ini di dalam Injil Matius yang mengatakan kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya membatalkan, meniadakan. Tetapi kedatanganku ini adalah untuk menggenapi. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari kitab Taurat. Di dalam kitab Ibrani 10 mengatakan bahwa perjanjian lama termasuk Taurat itu adalah gambaran-gambaran. Tapi kenyataannya itu ada di dalam kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, gitu ya, Bapak ya. Jadi kalau dibahas itu ternyata panjang sekali mengenai tradisi ini ya, Bapak ya. Tapi saya sangat tertarik dengan tradisi ataupun pembahasan kita mengenai perminyakan dan pengurapan. Maka dari itu nanti saya masih banyak lagi pertanyaan untuk Bapak Pendeta, begitu ya, Bapak. Nah, baik pemirsa, jika Anda masih ingin mendengarkan mengenai bagaimana tradisi perminyakan atau pengurapan menurut ajaran Kristiani, untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi, Pria Utama SPD, dan juga masih dengan tema perminyakan dan pengurapan. Bagi Anda yang baru bergabung, mungkin tadi di awal kita sudah berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan perminyakan, yang ternyata perminyakan ini merupakan tradisi dari agama Taurat, begitu ya Bapak ya? Iya. Tradisi agama Taurat yang ada di negara Timur Tengah sana, Israel. Di Israel zaman kuno, kuno. Bukan Israel sekarang. Iya, kalau melihat Israel sekarang tidak ada, begitu ya Bapak ya. Dan untuk tradisi perminyakan atau pengurapan ini hanya bisa dilakukan oleh imam besar, nabi, dan orang-orang yang dari keturunan Harun, begitu ya, Pak? Jadi imam besar keturunan Harun. Imam besar keturunan Harun. Nah, kemudian Bapak, ini saya ingin bertanya mengenai yang Bapak singgung tadi mengenai agama atau hukum Taurat. Nah, lantas untuk agama ataupun hukum Taurat ini yang dahulunya menganut ajaran ataupun tradisi perminyakan atau pengurapan ini, saat ini masih ada atau tidak, Bapak? Agamanya sendiri, agama Taurat, atau sudah berganti dengan... Pastinya kalau mereka itu masih pegang Taurat, karena di dalam kitab Taurat itu disebutkan seperti itu, kemungkinan besar mereka masih memegangnya. Jadi masih melakukannya, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka di sana sebagai tradisi dari agama Yahudi tidaklah sama dengan apa yang dilakukan mungkin oleh orang Kristen zaman sekarang. Sudah lain lagi maknanya, mungkin seperti itu. Iya. Berarti untuk agama Taurat ini adalah agama yang pertama sebelum Kristen, begitu Bapak? Iya. Jadi agama sebelum Kristen itu pertama, ya memang tidak bisa dipungkiri, akar dari kekristenan itu adalah berangkat dari budaya Yahudi ya, jadi Yahudi sana, dan Yesus sendiri kan juga orang Yahudi. Yahudi. Itu sebabnya seolah-olah itu merupakan kelanjutan dari Taurat itu. Tapi pada abad pertama Masehi, setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia lagi, di situ akhirnya berkembanglah kekristenan itu dianggap suatu sekte oleh orang-orang Yahudi. Kemudian berpisahlah mereka ya. Dulunya sebelum bait suci atau baitullah di Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, orang Kristen dan Yahudi itu masih kumpul bersama-sama. Kalau tidak kumpul bersama-sama mungkin ya dibedakan. Kalau orang Kristen sendiri, mungkin Yahudi sendiri melaksanakan hukum-hukum Tauratnya. Nah, tapi masih jadi satu atap di dalam bait suci itu. Tetapi setelah lama kekristenan dianggap merupakan suatu bid'ah atau sekte yang sesat dari agama Yahudi. Kemudian berpisahlah orang-orang Kristen ada di sebuah
rumah ibadah yang namanya dengan bahasa sananya sinagog atau sinagoge gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti rumah ibadahnya saudara kita yang muslim mungkin surau begitu ya. Oh, iya, seperti itulah. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Karena bait suci telah dihancurkan, pusat penyembahan mereka, pusat ritual mereka, pusat mereka berkumpul untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian ada rumah-rumah doa seperti surau-surau, rumah-rumah doa kecil di luar, karena memang yang aslinya sudah dihancurkan itu ya. Oh, berarti seperti itu ya Bapak ya. Dulu orang Yahudi dan orang Kristen beribadah di satu tempat. Iya, di satu tempat masih ada itu ya. Ya. Bukit Suci. Bait, bait itu bahasa Ibrani yang artinya rumah ya. Makanya baitullah itu ya rumah Allah gitu, kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Iya, itu adalah mengenai agama Taurat dan agama Kristen ya. Karena tadi saya sempat dulu berarti ada perbedaan nih antara agama Taurat baru dan Kristen. Di dalam sejarahnya, di dalam sejarah historisnya, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, baru di situ orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini disebut namanya Kristen. Nah, baru di dalam Kisah Rasul ya. Di dalam Alkitabnya orang Kristen kan 4 Injil yang pertama, kemudian Kisah Rasul itu sejarah perkembangan gereja dan seterusnya, lalu kitab-kitab suratan begitu ya. Kemudian makna sebenarnya dari tradisi perminyakan ini apakah hanya untuk mensucikan atau mengkuduskan seorang nabi, seorang imam besar itu saja, atau ada makna lainnya Bapak? Ya, di dalam Alkitab disebutkan minyak urapan yang dipakai untuk menyucikan alat-alat tadi, kemudian alat-alat itu menjadi kudus. Nah, kemudian kalau minyak urapan dipakai untuk mengurapi petugas-petugas tadi, imam besar misalnya, kemudian nabi, orang yang diurapi itu juga kudus. Jadi tidak ada suatu alasan lain ya, karena itu adalah tanda kepemilikan dan pelantikan Allah untuk hamba-hambanya yang melayani, jadi supaya mereka kudus. Karena disebutkan di dalam Alkitab itu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu kudus adanya, itu sebabnya kamu semua harus menjadi kudus, begitu. Iya, itu adalah makna yang sebenarnya, yang hakiki, hakiki mengenai tradisi perminyakan dan pengurapan. Berarti untuk alat-alat yang dikuduskan itu apakah alat-alat untuk persembahyangan atau alat-alat apa Bapak? Itu alat-alat untuk perlengkapan di dalam rumah Tuhan atau di dalam kemah suci itu. Nah, ini kalau diuraikan panjang lebar sekali. Ya, itu jadi alat-alat untuk peribadatan di sana. Ya, karena begini ya. Di halaman itu ada yang namanya mezbah bakaran. Jadi umat yang akan datang menyembah kepada Allah harus membawa persembahan, namanya persembahan itu nanti dipersembahkan pada alat yang namanya mezbah bakaran. Itu pun alatnya juga terbuat dari logam yang tidak sama. Kalau di pelataran itu semua peralatan itu terbuat dari kayu penaga yang kemudian dilapis atau disalut ya, dilapis dengan tembaga-tembaga. Kemudian tadi kan ada 3 tempat ya, pelataran, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Di tempat yang kudus ini ada 3 alat. 1 meja roti pertunjukan, kemudian kandil emas atau kaki pelita emas, lalu mezbah dupa untuk membakar ukupan. Nah, ini sudah lain. Di situ alat atau logam yang dipakai untuk melapisi ini bukan tembaga lagi, tapi sudah emas. Ya. Kemudian yang di belakang tirai, kemudian di sana ada tabut perjanjian. Nah, di situ juga begitu.
tabut perjanjian itu terbuat dari kayu penaga, dilapis dengan emas murni. Tetapi tutup pendamaian, tutupnya tabut itu dari emas yang betul-betul murni. Dan itu adalah dipakai untuk menyembah kepada Allah. Contohnya, setelah dari mezbah bakaran yang tembaga di halaman, lalu itu kolam pembasuhan atau dalam bahasa Jawanya jambangan pembasuhan. Di situ para imam, bukan imam besar, yang akan melayani ke tempat kudus, ini harus sesuci di situ. Ya mungkin hampir sama dengan saudara-saudara kita yang muslim dengan istilah wudhu. Ya. Setelah itu baru masuk ke dalam tempat yang kudus. Di situ ada meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan itu ada 12 roti, ya, dijadikan 2 tumpuk, 6 dan 6. Di situ harus diganti, setiap minggunya diganti dengan yang baru. Nah, di situ juga ada kemenyan, ada minyak bau-bauan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelahnya itu sejajar dengan meja roti pertunjukan ini ada kandil emas atau kaki pelita emas yang satu pohon, kemudian cabangnya ini ada 7. Ada 7. Di situ ada pelita. Nah, pelita itu kalau sore hari imam yang bukan imam besar, ya imam, karena imam besar itu 1 tahun sekali saja. Nah, itu imam itu di situ melihat apakah pelita itu minyaknya masih ada atau enggak. Kalau tidak ada, minyaknya itu ditambah lagi, ya, ditambah lagi. Kalau sore hari itu sesudah ditambah lalu dinyalakan supaya sepanjang malam hari ini tempat kudus ini tidak gelap tetapi menjadi terang. Dengan 7 pelita ini tadi. Kemudian lalu maju ke depan, itu ada mezbah ukupan untuk membakar ukupan. Ukupan itu ya ramuan seperti dupa yang baunya harum. Nah, di situ pada sore hari misalnya imam itu bertugas melihat apakah ukupan yang ada di mezbah dupa ini masih ada, dan ia harus menambah, dalam bahasa Jawanya ngejoki, ya. Ngejoki supaya apa? Supaya sepanjang malam hari ini selalu ada ukupan yang berbau harum, yang mengepulkan asap ke atas, yang menggambarkan tentang doa-doa orang beriman. Gambaran, ya, doa beriman sepanjang malam ini masuk naik ke hadirat Tuhan. Itu kalau sore hari. Kalau pagi hari, imam yang bertugas, imam itu mematikan minyak, mematikan pelita-pelita itu tadi dimatikan, ya, dan membersihkan. Kemudian sambil melihat yang ada pada ukupan itu, dupa-dupa itu masih ada enggak. Kalau enggak ada, pagi ini pun ditambah lagi, dijoki lagi, supaya sepanjang hari ini ada selalu mengepul asap doa ke hadirat Tuhan. Jadi itu sebabnya maka saya boleh menerangkan bahwa semua peralatan-peralatan dan minyak urapan itu tadi untuk peribadatan khusus dari orang Yahudi, begitu. Kemudian yang di tempat yang Maha Kudus itu adalah tugasnya Imam Agung, ya. Itu Imam Agung hanya 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian. Oh iya, iya Bapak. Ya. Jadi itu secara kurang lebih ya mengenai apa saja yang harus diurapi begitu ya Bapak ya, benda-benda. Nanti saya masih akan bertanya mengenai itu tadi yang hanya dilakukan oleh imam yang agung. Tapi nanti ya Bapak ya setelah
segmen kita kali ini. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai perminyakan dan pengurapan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Pria Utama SPD dan juga masih dengan tema perminyakan dan pengurapan. Baik Bapak, tadi sebelum kita break, saya sempat ingin bertanya mengenai Imam Agung yang hanya boleh mengganti di Bapak? Roti pertunjukan. Iya. Itu pekerjaannya imam biasa, imam orang Lewi. Orang Lewi. Kalau yang Imam Agung tugasnya? Imam Agung itu tugasnya 1 tahun sekali masuk ke tempat yang kudus pada hari raya pendamaian. Itu kapan Bapak jatuhnya? Hari raya pendamaian itu untuk istilah di sana yaitu hari raya Yom Kippur ya. Yom Kippur itu hari raya pendamaian, yaitu 1 tahun sekali tepatnya itu karena penanggalan atau kalender Yahudi itu dengan kalender kita Masehi sekarang ini tidak sama. Misalnya saja ya, kalau kalender Yahudi itu menurut peredaran bulan mengitari bumi. Ya. Tapi kalau kalender Masehi, bagaimana bumi ini mengitari matahari kan gitu ya. Jadi tidaklah sama. Jadi tidak ada waktu tertentu ketika hari pendamaian itu datang, begitu ya Bapak ya. Nah, pada saat hari pendamaian itu datang, berarti secara otomatis Imam Agung akan datang ke situ untuk mengunjungi tempat yang maha kudus, begitu untuk ya, itu Imam Agung masuk ke tempat yang kudus dengan membawa darah binatang yang dikorbankan, ya, dengan membawa darah. Tanpa membawa darah, Imam Agung tidak boleh masuk situ. Dan kemungkinan besar seperti apa yang difirmankan, Imam Agung yang masuk ke situ dengan tidak membawa darah, maka dia akan mengalami kematian. Wah, iya. Begitu ya. Itu sebabnya Imam Agung hanya 1 kali dalam 1 tahun dalam hari raya pendamaian, yaitu mendamaikan, ya, membawa dosa-dosanya umat, minta ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diampuni, karena di situ ada upacara khusus yang disampaikan untuk pengampunan semua umat, kecuali pertama Imam Agung sendiri minta pengampunan, juga nanti akhirnya minta pengampunan untuk seluruh umat yang ada. Hewan seperti apa? Hewan apa yang boleh dikorbankan? Hewan yang dikorbankan kalau di dalam hari raya pendamaian itu ada lembu jantan, ada domba, lalu ada kambing juga. Ya, jadi ada 3 macam kurban pada hari raya pendamaian itu. Ya, jadi lembu, ya, tidak kami ceritakan secara mendetail. Lembu, kemudian ada domba, ada kambing juga, ya, gitu ya. Dan darahnya itu nanti dipercikkan pada peti perjanjian di sana. Peti perjanjian atau tabut perjanjian itu, nah, di belakang tirai yang di tempat yang maha kudus itu tadi. Itu waduh, itu panjang sekali ceritanya. Dengan cerita Bapak Pendeta ini, saya seperti membayangkan bagaimana mengenai 3 komponen ini, ada 3 ruang ini, 3 ruang, ada halaman, kemudian ada yang kudus, ada yang maha kudus. Nah, 3 tempat ini itu letaknya di mana Bapak? Apakah di gereja atau di? Ya itu ya, pokoknya kalau kemah suci itu ada disebutkan di dalam Alkitab, karena itu kemah ya. Perjalanan orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel. Itu
dari Mesir ke sana itu lamanya 40 tahun. Lama kan ya? Iya Pak, lama. Lama. Itu sebabnya sepanjang 40 tahun ini, pada waktu Allah menghendaki mereka berhenti dan kemudian dibangunlah kemah suci itu untuk ibadah mereka. Nah, itu ya. Jadi itu seluruhnya kemah suci itu kalau di ya panjang sekali ya. Panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Nah, di dalam pagar ini, semuanya ini, ya, di dalam pagar ini ada halaman atau pelataran. Lalu ada kemah, itu yang kemahnya itu ada 2 ruang, yaitu ruang kudus. Lalu di belakangnya ini ada ruang Maha Kudus. Itu ukurannya ditentukan oleh Allah sendiri dan itu harus dibentuk ya sedemikian rupa sesuai dengan yang difirmankan, diilhamkan oleh Allah kepada Musa pada waktu itu. Misalnya ya, untuk kemahnya ini tempat yang Maha Kudus ini ada ya ruang yang ini 10 hasta lawan 20 hasta, tingginya 10 hasta, itu harus itu. Nah, kemudian di belakangnya ini tempat yang Maha Kudus, panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Seperti itu semua. Jadi semuanya itu ada di dalam ini, apa yang disebut ini kemah suci ini ya. Jadi di dalam kemah suci itu ada pelataran, ada kemah tempat kudus, ada tempat yang Maha Kudus. Kemah suci dalam gambaran saya itu berarti seperti rumah begitu ya Bapak, atau seperti bangunan? Ya, cuma di pinggirnya itu 50 dan 100 hasta ini tenda. Oh, iya, tenda. Iya, tenda. Kalau di negara kita ada nggak Bapak? Nggak ada. Ini kan ini ya, sejarah dan ceritanya ini panjang. Di dalam kurun waktu 40 tahun perjalanan Musa memimpin umat Allah ini masuk ke tanah Kanaan atau tanah Israel ini, semuanya itu hanya kemah. Artinya kemah itu apabila diperlukan kita tempat berhenti, kita bangun. Waktu kita akan berangkat menuju atau meneruskan perjalanan, itu kita rombakkan ya. Nah, kemudian setelah sekian lama umat Israel itu ada di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, ini pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Di situ kan ada raja pertama itu namanya Saul. Saul itu memerintah 40 tahun, kemudian diganti oleh Daud. Daud memerintah juga 40 tahun. Nah, kemudian Daud diganti oleh Raja Salomo atau Soleman, yang terkenal menurut orang Jawa Nabi Soleman itu. Oh iya. Ya, lah Salomo atau Soleman inilah yang membangun bait suci yang permanen, yang namanya di Bukit Sion di Yerusalem itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Berarti tidak sembarang tempat itu ada kemah suci. Iya. Tetapi di dalam perjanjian baru, tadi kan saya sebutkan, perjanjian lama itu gambaran. Tetapi di dalam perjanjian baru ini, kemah suci kan tadi saya sebutkan tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Imperium di Romawi. Nah, itu tidak ada sampai sekarang. Tapi Alkitab kami mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah rumah Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Apa artinya? Artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus ini menjadi rumah Allah.
Karena di dalam diri orang Kristen itu roh Allah hidup dan menyertainya. Jadi rumah Allah yang sebenarnya sekarang ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dengan kata lain, orang-orang Kristen itu sebetulnya merupakan rumah Allah yang maha suci. Seperti itu. Iya, itu garis besarnya. Ya, jadi dari secara mendetailnya, wah ini sekali. Iya, Bapak. Jadi memang itu secara singkatnya mengenai tradisi perminyakan dan pengurapan yang akhirnya kepada ini tadi kemah suci yang ternyata ada sangkut pautnya dengan tradisi perminyakan atau pengurapan. Nah, baik Bapak Pendeta, untuk menutup perjumpaan kita dengan pemirsa Dhamma TV di rumah, mohon Bapak berkenan untuk menyampaikan kesimpulan ataupun inti dari pembicaraan kita mengenai perminyakan dan pengurapan. Untuk perminyakan tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah tradisi dari Yudaisme atau orang-orang yang beragama Yahudi yang pegang kitab Taurat, karena itu tercantum di dalam kitab Taurat. Nah, yang terakhir ini tadi saya simpulkan bahwa di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Lama merupakan gambaran dan Perjanjian Baru ini merupakan penggenapan. Semuanya itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu dengan garis besarnya, beliau adalah seorang raja, raja di atas segala raja. Beliau dipercaya oleh orang Kristen, dia adalah seorang nabi, dan beliau juga adalah seorang imam. Ya, di dalam kitab Ibrani kita punya imam besar, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jadi urapan itu untuk di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan untuk Perjanjian Baru, penerapannya, urapan-urapan itu adalah urapan yang dengan istilah urapan Rohul Kudus untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dengan urapan dari kuasa Rohul Kudus inilah tidak perlu lagi urapan-urapan yang bersifat jasmani, ya. Tetapi urapan yang secara rohani, kalau kita semua orang Kristen diurapi oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, nah urapan inilah yang ada kuasanya. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali ternyata adanya perminyakan dan pengurapan, yang bisa saya simpulkan sedikit bahwa tradisi ini atau kegiatan ini hanya boleh dilakukan di Yahudi sana, ya Bapak, ya. Di Yahudi sana. Jadi di Indonesia tidak ada, dan tidak semua orang Kristen tidak semua orang Kristen. Nah, baik Bapak, terima kasih atas penjelasan Bapak mengenai perminyakan dan pengurapan. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua pemirsa bahwa ternyata perminyakan dan pengurapan ini merupakan salah satu tradisi yang ada, tapi dulu zaman dahulu, bukan saat ini, begitu. Nah, baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Soekardi Priyautama Terima kasih kembali yang sudah berkenan begitu untuk menjelaskan kepada saya dan juga pemirsa Dhamma TV mengenai perminyakan dan pengurapan. Semoga apa yang Bapak Pendeta sampaikan bisa kita pahami, ya, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Kini tiba waktunya saya bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Priyautama SPD dan juga segenap kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan salam bahagia. Ya, selamat malam.